له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Para pengurus Yayasan Umi Maktum yang pada kesempatan ini barangkali diwakili oleh Ibu Alko yang akan mengikuti soal iman dari amal kebaikan sesudah kematiannya, di antaranya adalah rezeki yang diwakafkan untuk kepentingan pembangunan pembinaan umat yang semoga ini tercatat di sisi Allah dan berkembang serta ibu mendapatkan di dunia akhirat. Kemudian atas nama para tunanetra kami menyampaikan rasa bahagia yang telah terhingga atas kesempatan ini yang semoga arena ini kelak akan lebih meningkatkan kualitas para tunanetra. Jadi kebutaan tidak menjadi hambatan. Marhaban ahlan wa sahlan Pak ini. Alhamdulillah. Jadi saya sering menekankan kepada jamaah tunanetra bahwa ketunanetraan hendaknya tidak jadi alasan untuk tidak maju, tidak berkembang. Betapapun kita tunanetra, Allah tidak memberikan kesempatan untuk kita meninggalkan diri dari perjuangan. Karena pernah ada seorang ustadz yang berbicara di radio, beliau menyatakan dalam bahasa barat, saking pernah inulolok. Memang tujuannya bukan kepada kami, yang semoga ketunanetraan dapat berkiprah turut membantu pemerintah dalam pembangunan bangsa dan negara ini. Allah membalas kebaikan Bapak Ibu yang berlipat ganda. Jazakumullah khairan katsir. Allah ya'khudhu bi aidina ila ma fihi khairul Islam wal muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, saya ingin menambahkan kepada teman yang mau ikut pulang sama saya karena searah, saya mengajak saya langsung pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah yang pagi hari ini mengumpulkan kita dalam rangka tasyakur bin nikmah, dalam rangka kita peletakan batu pertama untuk pesantren pertama tunanetra di seluruh Indonesia. Insya Allah akan dibikin di sini, mudah-mudahan menjadi kebanggaan, jadi ikon untuk Kota Madya Bandung dan Jawa Barat bahwa ini adalah pesantren pertama untuk tunanetra di seluruh Indonesia. Alhamdulillah, tepuk tangan semuanya. Alhamdulillah kita ucapkan, mudah-mudahan ini terwujud insya Allah. Saya ucapkan yang kedua, terima kasih kepada Ibu Maman sekeluarga yang telah mewakafkan tanah ini. Mudah-mudahan ini menjadikan saksi kelak di akhirat. Dan kita berdoa untuk almarhum Bapak Maman, mudah-mudahan diampuni dosanya, diterima amal ibadahnya dan digolongkan menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, saya ajak ke sini tiada lain, mari kita nanti mudah-mudahan kita satu kapal ke surga di akhirat dengan terbangunnya dan terbentuknya pesantren. Akan dijadikan 2 lantai, di bawah untuk tunanetra karena tunanetra tidak bisa tuakai dapereum ya. Nah, itu seri tunanetra. Nah, yang keduanya nanti di atasnya untuk tahfiz Quran anak-anak yatim gratis mulai 10 tahun ke atas. Dan semoga hadirnya di tempat ini menjadi ladang amal yang soleh di sisi Allah. Saya kemarin testimoni di Murabi. Murabi juga dulu seperti sawah, sekarang sudah terbentuk, alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan ini juga dengan tanahnya yang datar, dan kita tidak perlu membangun masjid karena PDAM di sana 100 meter sudah ada masjid. Jadi anak-anak bisa sholatnya di sana juga, memakmurkan
Masjid PDAM di sana ya. 100 meter dari sini tadi ada yang nikah, itu adalah masjid dari PDAM. Jadi nanti anak-anak tunanetra bisa sholatnya di sana. Di sini belajar seperti madrasahnya, di hafiz Qur'annya, di pesantrennya. Kepada Bapak dan Ibu Wali Kota serta reng-rengannya, dan semoga yang di sini Bapak Lurah, Bapak RW dan LSM di sini, terima kasih atas kehadirannya untuk menyaksikan acara yang sangat bersejarah bagi kami tunanetra Umi Maktum. Semoga menjadi ladang amal yang soleh di sisi Allah. Apabila dalam penerimaan jauh dari sempurna, kesempurnaan hanyalah milik Allah. Tapi saya tekankan lagi 4 hadis Rasul, tolonglah orang lain, pasti Allah akan menolong kita. Ringankan beban orang lain, pasti Allah akan meringankan beban kita. Sayangi orang lain, pasti Allah akan menyayangi kita. Dan maafkan selalu orang lain, pasti Allah akan memaafkan kita. Sedangkan kita manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah dan khilaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun Ibu Hajah Fatimah Afapos Prayogi. Alhamdulillah. Untuk acara selanjutnya mangga dihaturanan Bapak Wali Kota kanggo ngasihan sambutan mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak Ibu yang saya hormati dan yang saya cintai, setiap hari kita mengupayakan berikhtiar agar hari esok selalu lebih baik dari hari ini, lebih banyak bermanfaat untuk orang lain ketimbang hidup sibuk untuk diri sendiri. Kalau kita terjemahkan ini ke dalam banyak hal, disitulah semangat hidup kita harusnya muncul. Kepada mereka yang mempunyai ilmu, mari kita bagikan ilmu kepada masyarakat sehingga masyarakat menjadi lebih baik. Kepada mereka yang punya harta, mari kita sedekahkan harta kita, karena tidak ada yang kita bawa di alam kubur selain amal ibadah yang kita lakukan di dunia. Kepada mereka juga yang punya kepintaran, harta, ilmu, pertemanan, dan sebagainya, mari kita sumbangkan semua titipan itu untuk kebaikan kita bersama. Hari ini kita menyaksikan itu. Hari ini kita menyaksikan ada sebuah amal baik yang diwakafkan oleh keluarga almarhum Bapak Maman yang kebetulan Sohibul Bait di sini, diwakili oleh ibu dan putra-putrinya. Saya juga sama ingin mendoakan dulu, mudah-mudahan dari nawaitunya, inamal amalu biniat. Nawaitunya adalah untuk kepentingan umat, dan saya kira hidup kita akan lebih barokah pada saat kita tahu apa yang kita lakukan akan menjadi ilmu, akan menjadi amal, dan didoakan oleh orang-orang yang terkena oleh niat baik kita. Setiap keunikan ini harus kita wujudkan menjadi sebuah perbuatan-perbuatan atau eksistensi yang bermanfaat bagi masyarakat. Pada saat kaum tunanetra diberi kesempatan, saya hakul yakin mereka mungkin bahkan akan menjadi orang-orang yang lebih baik daripada yang mereka yang melihat. Disinilah hari ini hari bersejarah, karena akan dibangun sebuah tempat berbagi ilmu, mengalirkan ilmu. Dan ilmu itu ibarat air. Pada saat air itu dialirkan, ya, seperti air sungai, kita tidak akan pernah tahu kebaikan air itu mengalir sampai kemana. Kita tidak akan pernah tahu. Oleh karena itu, perjuangan juga
dalam membangun pesantren ini tidak mudah. Saya masih ingat karena dulu saya dititipi Bumpet untuk mendesain, dulu di Garut sangat jauh sehingga memang ada kesulitan secara lokasi dan teknisnya lah begitu. Tapi itu Allah Maha mendengar pada saat kita berdoa mengupayakan, ya Allah mudah-mudahan kalau memang ada rezekinya bisa dibangun di tanah yang lebih dekat. Ternyata Allah mengabulkan hari ini, kita akan melakukan peletakan batu pertama untuk mendirikan pesantren tunanetra pertama di Indonesia. Alhamdulillah. Dan karena sudah komitmen pribadi, jadi insya Allah pembangunan dan desainnya juga saya akan tangani secara pribadi. Karena minimal itu yang bisa saya berikan. Dan saya berharap mudah-mudahan dengan hadirnya nanti pesantren tunanetra, bukan tidak mungkin Bumpet ya, ini bisa menjadi pusat dunia untuk orang-orang tunanetra yang belajar datang ke sini. Karena semua datang dari ukhuwah ya, seperti surat Al-Hujurat ayat 10 bahwa setiap muslim bersaudara. Kita bersaudara karena keimanan kita. Jadi mungkin lokasinya di Antapani, di Babakan, Surabaya, tapi ilmunya adalah ilmu untuk seluruh dunia. Oleh karena itu kepada para tunanetra yang nanti akan mengisi bersekolah mengajar di sini, saya aturkan semoga tempat ini menjadi manfaat, ya, tempat ini menjadi inspirasi, dan juga kita doakan agar keluarga almarhum Pak Maman selalu diberi keberkahan, diampuni dosanya, dan dilapangkan alam kuburnya, diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada yang lain, mudah-mudahan inspirasi keluarga almarhum bisa diikuti oleh mereka-mereka yang punya kelebihan di dunia ini. Mudah-mudahan tempat-tempat seperti ini hadir di lokasi-lokasi lain, tidak hanya untuk kaum tunanetra, tapi untuk kaum-kaum yang memang perlu kita dukung dengan segala keterbatasan. Saya titip ke Pak Lurah karena saya posisinya wali kota untuk mensosialisasikan kegiatan yang teramat istimewa ini ke lingkungan sekitar, sehingga terjadi dukungan dan kerjasama yang sebaik-baiknya. Mungkin lain-lain nanti bisa kita bicarakan secara teknis. Kalau tidak ada halangan, mari kita berupaya. Mudah-mudahan kalau dalam hitungan duniawi mah minimal 1 tahun membangun ini teh gitu ya. Jadi mudah-mudahan kalau tidak ada halangan, Lebaran tahun depan kita hadir lagi untuk meresmikan yang insya Allah akan sangat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu dari saya. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini dengan doanya dan dengan kedatangannya saja sudah menjadi berkah bagi kita semua. Juga saya titip Ibu Bapak, mohon di kesempatan yang luang mendoakan Kota Bandung agar kota ini bisa menjadi kota yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Kita sedang berjuang sekeras-kerasnya, sekuat-kuatnya, biar anak cucu kita bisa hidup di kota yang lebih nyaman, lebih teduh, lebih banyak ke masjidnya, lebih banyak tolabul ilminya, sehingga menjadikan kota ini seperti yang kota yang kita cita-citakan. Saya kira saya ingat pesan almarhum ayah saya, meninggal dunia yang terbaik itu tidak hanya meninggalkan nama baik, tapi juga yang terbaik itu adalah meninggalkan inspirasi. Artinya ada sebuah mimpi yang dihadirkan dan akan menjadi contoh inspirasi di tempat-tempat lain. Saya kira itu akan terjadi di sini, insya Allah.
pada saat ini dibangun, mungkin kota-kota lain, negeri-negeri lain akan mengikuti, sehingga itulah amal yang akan didapat insya Allah untuk keluarga besar Pak Muhammad Puji. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf terbata-bata karena berbicara dari hati. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Maman kepada Ibu Maman. Ya. ya, saat ini sedang Ibu Maman sedang menandatangani, lalu dilanjutkan oleh putri dari Ibu Maman, yaitu Ibu Erna, lalu nanti akan dilanjutkan Ibu Hajah Fatimah Afalpos Prayogi. Mohon Bu Maman. Emil. Itu Neng Erna. Ya. Emil lah Pak Emil. Dan Wali kota lalu Bapak Wali Kota, Bapak Muhammad Ridwan Kamil. Dedek sebagai saksi, ingat aku ngelola. Iya, Pak Dede banget sahabat dari ibu, sahabat saya dan sahabat abad Bu Maman. Iya. Sebagai saksi pemberian. Iya. Terus, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Tepuk tangan, alhamdulillah banyak. Mohon untuk tidak duduk dahulu Ibu, lebih baik langsung saja peletakan batu pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Takbir dulu, bari takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hatur nuhun Bapak Wali Kota. Ya, mangga Bapak Ustaz Soleh untuk menutup acara ini dengan doa. Ibu-ibu dan bapak-bapak jangan dulu beranjak karena nanti ada nyanyi-nyanyi katanya gitu yang mau disuguhkan oleh saudara-saudara kita dari tunanetra. Ada 2 lagu yang akan dipersembahkan ke ibu dan bapak-bapak yang sudah hadir di sini. Namun sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya mohon maaf apabila pemanduan acara hari ini kurang berkenan. Ibu saya tutup acara ini secara formal. Tuhan kita asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana Bu Empet teh? Nanti teh Riko yang mau ini bantuin Emil ngedesainnya. Riko, kan Riko yang di Fatah Hati. Nanti. Kalau Emil kan bisa. Kenapa Bu? Ya. Sangat bagus dan apresiasi sekali Pak. Terus Pemkot kapan bisa membahas untuk Gini ya, dalam membangun kota ini tidak harus selalu mengandalkan negara. Seringkali saya sampaikan bahwa sehebat-hebatnya negara hanya sanggup membawa seperempat perubahan. Hari ini kita menyaksikan seperempat perubahan lainnya, di mana masyarakat punya kebutuhan masalah diselesaikan oleh masyarakat sendiri. Itu yang paling ideal. Jadi ada kebutuhan tunanetra, anak yatim yang jumlahnya banyak. Ternyata masih banyak orang baik, karena pada dasarnya kalau kita muslim, kita ada kewajiban zakat, ada kewajiban sodako infak.
kalau orang-orang Muslim yang baik ini dikumpulkan, disalurkan pada kebaikan, saya kira Bandung ini akan jauh lebih cepat. Jadi perubahan yang baik itu insya Allah hadir ke kota Bandung, pertanyaannya hanya dia mau cepat atau lambat. Nah ini adalah contoh peresmian peletakan batu pertama pesantren tunanetra pertama di Indonesia yang luar biasa ini, karena mereka akan mengelola sendiri, gurunya juga tunanetra, murid-muridnya juga, sebagai percontohan. Saya bisa dicek, mungkin di dunia juga nggak terlalu banyak yang seperti ini. Jadi ini bisa menjadi sebuah pusat peradaban baru, bahwa orang tunanetra pun bisa hadir menuntut ilmu agama Islam, ya, menjadi dai-dai yang mungkin insya Allah jauh lebih baik dan membantu kota Bandung ke depan. Kalau Pemkot Bandung sendiri sudah melakukan apa Pak bagi penyandang tunanetra? Kita sering berdiskusi, sementara ini kita kan fokus pada perbaikan sarana pedestrian, ya, supaya orang bisa menikmati kota ini oleh segala usia, segala golongan, termasuk jalur-jalur yang ada ubin kuning itu ada hadir dan harus hadir di seluruh pedestrian yang ada di kota Bandung. Kemudian juga kalau tunanetra di Bandung kan kebetulan pusatnya itu milik nasional yang ada di Jalan Pajajaran. Jadi sebenarnya kita bersinergi dengan negara dalam arti pemerintah pusat. Kuncinya adalah sekarang di mana ada yang bisa mendukung, tentunya kita upayakan. Untuk aset Pemkot nanti akan ada yang seperti demikian nggak? Tidak hanya untuk penyandang tunanetra, mungkin yang lain. Ya. Jadi rencananya dalam bayangan saya, semua tanah Pemkot itu antara jadi RTH, menjadi rumah susun, dan menjadi fungsi-fungsi publik. Sedikit yang kita coba kerjasamakan menjadi fungsi komersial, karena fungsi komersial sudah ada di pasar-pasar yang saya kira udah lebih dari cukup juga, saya kira itu. Mereka bilang bahwa ini satu-satunya di Indonesia yang memberikan makan kedua. Ini sarana buat apa Bang yang dengan rencana ke depan? Rencananya untuk dibangun pesantren, ya, dan tadi kata Bu Fatima juga di atasnya untuk tahfiz Quran gitu. Untuk anak-anak yang mudah-mudahan jadi dari pesantren Umi Maktum itu mungkin dengan beserta jamaahnya punya niat yang sama gitu untuk mencari amal jariah. Sama-sama kita lah, kebetulan di sini tanahnya ada dan mungkin nanti dananya sudah ada, juga nanti bantuan dari jamaah gitu kan, sehingga nanti terwujud lah gitu apa yang kita harapkan gitu untuk membantu para tunanetra gitu. Ini tanah keluarga itu? Tanah keluarga itu. Yang diwakafkan ke masyarakat? Diwakafkan ke pesantren Umi Maktum. Oh, ke pesantren. Iya. Memang kenapa cenderung ke tunanetra? Itu peruntukannya kebetulan ya di Umi Maktum memang ada planning untuk membangun untuk tunanetra, dan ini jadi yang pertama di Indonesia gitu kan. Rencananya membangun siapa? Dari Bu Fatimah. Ibu Fatimah bukan dari pesantren Umi Maktum. Oh, jadi kita hanya mewakafkan. Jadi kita mewakafkan pesantren, kemudian pesantren sudah ada planning gitu. Tadinya di mana gitu lokasi yang jauh, dan alhamdulillah di sini ada, sehingga dari Jalan Pajajaran ke sini kan dekat katanya. Jadi kalau mau jadi santri gitu kan nggak jauh untuk transportasinya, akhirnya dibangunnya di sini gitu. Jadi ini tanah ibu yang diwakafkan. Diwakafkan, iya.